Bayangkan sebuah malam yang sunyi. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti jutaan mata yang menyaksikan keheningan dunia. Di bawah langit itu, ada kita, manusia kecil yang terjebak dalam misteri alam semesta. Pernahkah kita duduk diam dan merenung? Mengapa semua ini ada? Apa makna dari keberadaan kita di sini, di tengah ketidakpastian waktu yang tak terhitung? Di antara rutinitas harian yang kadang memenjarakan, seringkali kita lupa berhenti dan bertanya. Kita sibuk berlari mengejar mimpi, pencapaian, dan tujuan. Namun apakah kita pernah merenungkan, mengapa kita berlari? Untuk apa semua ini? Apa arti dari perjalanan panjang yang kita sebut hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski terdengar sederhana, adalah fondasi dari sesuatu yang agung, filsafat. Filsafat adalah jendela ke dunia yang tak terlihat, yang memungkinkan kita untuk menelusuri pikiran dan perasaan terdalam, mengungkap misteri kehidupan yang paling dalam. Sejak awal peradaban, manusia telah terdorong oleh rasa ingin tahu, sebuah dorongan mendasar yang membuat kita berbeda dari makhluk lainnya. Kita bukan hanya ingin hidup, tetapi kita ingin tahu, mengapa kita hidup, mengapa langit berwarna biru, mengapa malam terasa begitu sunyi, mengapa kita merasa sedih, bahagia, atau kesepian, dan yang paling mendasar, apa tujuan dari semua ini? Disinilah filsafat hadir, seperti lilin yang menerangi jalan dalam kegelapan. Ia bukan tentang jawaban yang mutlak, tetapi tentang pencarian yang tak pernah berakhir. Sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir, namun penuh dengan kebijaksanaan yang mengiringi setiap langkah. Bayangkan kita sedang berjalan di atas jembatan yang menghubungkan dua dunia. Satu dunia adalah dunia fisik yang kita kenal, dunia dengan benda-benda nyata yang bisa kita lihat, sentuh, dan pahami dengan indera kita. Sementara dunia lainnya adalah dunia yang lebih halus, lebih dalam, dan kadang sulit dijangkau. Dunia yang dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban pasti, namun begitu menggoda untuk ditelusuri. Filsafat adalah jembatan itu. Ia menghubungkan dunia nyata dengan dunia batin. Mengapa filsafat diperlukan? Karena kita, sebagai manusia, adalah makhluk yang terlahir dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Kita tidak hanya hidup untuk makan, tidur, dan bertahan hidup. Akan tetapi kita hidup untuk mencari makna. Kehidupan kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkadang sulit dijawab. Ketika kita menatap bintang-bintang di langit, kita tidak hanya melihat cahaya yang terpancar dari benda-benda jauh di angkasa. Kita bertanya, dari mana semua ini berasal? Apa makna dari alam semesta yang begitu luas ini? Dan apa tempat kita di dalamnya? Di saat kita menghadapi cobaan hidup, kita tidak hanya merasakan beban emosi yang datang, tetapi juga bertanya, mengapa aku harus mengalami ini? Apa yang bisa aku pelajari dari rasa sakit ini? Filsafat tidak memberi kita jawaban instan. Ia bukanlah manual kehidupan yang siap pakai. Sebaliknya, filsafat mengajak kita untuk menyelami lebih dalam. Untuk tidak hanya menerima dunia begitu saja, tetapi juga untuk mempertanyakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Pertanyaan adalah jantung dari filsafat. Pertanyaanlah yang membangunkan jiwa dari tidur panjangnya, memaksa kita untuk berpikir, merasakan, dan mencari. Dalam setiap pertanyaan, ada keindahan tersembunyi.
Dan disinilah filsafat menemukan tujuannya. Filsafat membantu kita melihat hidup tidak hanya dari permukaan. Ia memaksa kita untuk melihat ke dalam, untuk memahami apa yang sebenarnya kita cari. Dan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang seringkali membutakan kita, filsafat adalah oase yang menenangkan. Sebuah tempat di mana kita bisa berhenti sejenak, merenung, dan menemukan makna yang lebih dalam. Filsafat, sebuah kata yang sering terdengar berat dan rumit. Banyak yang merasa bahwa filsafat adalah bidang yang hanya dimengerti oleh para pemikir besar di Menara Gading. Tetapi pada hakikatnya, filsafat adalah sesuatu yang kita semua miliki, sesuatu yang hadir di setiap detik kehidupan kita. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan. Maka, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Namun, apa itu kebijaksanaan? Apakah itu hanya soal mengetahui banyak hal? Ataukah kebijaksanaan adalah kemampuan untuk memahami yang tak terlihat, untuk merasakan kebenaran yang tersembunyi di balik kenyataan sehari-hari? Filsafat adalah upaya untuk memahami dunia lebih dari sekedar apa yang tampak di permukaan. Ia adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas, tentang diri kita sendiri, dan tentang tempat kita di alam semesta. Ketika kita bertanya, apa tujuan hidup? Atau, apa makna dari kebahagiaan? Kita sebenarnya sedang berfilsafat. Kita tidak hanya mencari jawaban singkat, tetapi kita mencari makna. Dan makna adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan angka atau kita sentuh dengan tangan. Ia adalah sesuatu yang hadir dalam keheningan batin, dalam momen-momen refleksi yang mendalam. Filsafat, lebih dari sekedar disiplin akademis, adalah cara berpikir, cara hidup. Ia adalah refleksi tanpa akhir tentang segala hal, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Tapi, filsafat tidak hanya tentang pertanyaan besar yang sulit dipahami. Ia juga bisa muncul dari hal-hal kecil. Saat kita duduk di tepi pantai, mendengar deburan ombak, merasakan angin lembut menyentuh kulit kita, dalam momen itu, kita mungkin bertanya, mengapa alam begitu damai, sementara hidup kita kadang terasa begitu kacau? Pertanyaan itu, meski tampaknya sederhana, adalah bentuk dari filsafat. Seperti sebuah pohon besar yang akarnya menghunjam ke tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, filsafat juga memiliki berbagai cabang yang tumbuh dari satu batang utama, rasa ingin tahu kita akan makna kehidupan. Setiap cabang menawarkan sudut pandang yang berbeda, tetapi semua berakar pada pencarian akan kebenaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. 1. Metafisika, merenungi hakikat keberadaan. Metafisika, mungkin, adalah cabang filsafat yang paling tua dan misterius. Ia mencoba menjawab pertanyaan tentang keberadaan itu sendiri. Apa itu realitas? Apakah dunia yang kita lihat dengan mata kita adalah satu-satunya kenyataan? Atau ada sesuatu yang lebih? Sesuatu yang tak terlihat namun sangat mempengaruhi hidup kita? Metafisika menantang kita untuk berpikir di luar yang kasat mata. Ketika kita bertanya tentang roh, tentang jiwa, tentang Tuhan, tentang keberadaan yang melampaui materi, kita sedang berbicara tentang metafisika. Para filsuf kuno seperti Aristoteles hingga para pemikir modern seperti Martin Heidegger
Semuanya bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan seperti, apakah ada kehidupan setelah kematian? Atau, apakah kita hidup dalam simulasi? Mungkin terdengar aneh, tapi inilah jenis pertanyaan yang coba dijawab oleh metafisika. Ia menyelami yang tak terjangkau oleh panca indera, mencari hakikat dari segala sesuatu yang ada. 2. Epistemologi. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Epistemologi adalah cabang filsafat yang berurusan dengan pengetahuan. Apa yang sebenarnya kita ketahui? Bagaimana kita tahu bahwa kita tahu sesuatu? Apa batas-batas dari pengetahuan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada refleksi mendalam tentang kepercayaan, kebenaran, dan ilusi. Dalam dunia modern yang penuh dengan informasi yang seringkali saling bertentangan, epistemologi menjadi semakin relevan. Ketika kita melihat berita atau informasi di media sosial, bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kita baca adalah kebenaran? Dari mana datangnya pengetahuan itu? Dan bagaimana kita bisa membedakan antara fakta dan fiksi? Para filsuf seperti Descartes memulai pencarian ini dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, bagaimana jika semua yang kita alami hanyalah mimpi? Atau, bagaimana kita bisa yakin bahwa dunia di sekitar kita adalah nyata? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski tampak abstrak, sebenarnya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap momen di mana kita meragukan sesuatu atau mencari kebenaran, kita sedang terlibat dalam epistemologi. Ia adalah tentang keraguan, tentang menyaring informasi, dan tentang mencari kepastian di tengah kebingungan. 3. Etika. Bagaimana kita harus hidup? Salah satu cabang filsafat yang paling praktis dan penting dalam kehidupan sehari-hari adalah etika. Jika metafisika berbicara tentang apa yang ada, dan epistemologi tentang apa yang kita ketahui, etika berfokus pada bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama? Apa yang membuat suatu tindakan itu baik atau buruk? Setiap kali kita membuat keputusan moral, apakah kita akan membantu seseorang yang membutuhkan atau tidak? Bagaimana kita menyikapi ketidakadilan? Atau bahkan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri? Kita sedang berurusan dengan etika. Ia adalah filsafat tentang tindakan, tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan cara yang benar, adil, dan bermoral. Para filsuf besar seperti Immanuel Kant, Aristoteles, dan John Stuart Mill semuanya telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip etika yang bisa memandu kehidupan manusia. Apakah kita seharusnya hidup demi kebahagiaan terbesar untuk orang terbanyak? Ataukah kita harus selalu bertindak dengan integritas dan prinsip, bahkan jika itu tidak selalu membawa hasil yang menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya soal teori. Mereka mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari bagaimana kita memperlakukan orang lain, hingga bagaimana kita berkontribusi pada masyarakat. Dalam dunia yang penuh dengan konflik, ketidakadilan, dan ketidakpastian moral, etika menjadi cahaya penuntun yang membantu kita menemukan arah yang benar. 4. Logika. Menyusun pemikiran dengan jelas. Logika adalah cabang filsafat yang berurusan dengan penalaran yang benar. Ia membantu kita berpikir dengan cara yang terstruktur, untuk menyusun argumen yang koheren, dan untuk membedakan antara alasan yang sahih dan yang menyesatkan. Bayangkan kita sedang berada di dalam sebuah percakapan yang memanas, di mana setiap orang saling berdebat, saling menuduh, dan saling mempertahankan pendapat mereka tanpa dasar yang jelas. Disinilah logika berperan. Logika mengajarkan kita untuk menyusun pemikiran kita dengan cara yang jelas dan teratur,
sehingga kita bisa mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan premis yang kuat. Logika sangat penting dalam segala aspek kehidupan, baik dalam diskusi akademis, percakapan sehari-hari, maupun dalam mengambil keputusan penting. Logika mengajarkan kita untuk berpikir kritis, untuk tidak terbawa oleh emosi atau bias, tetapi untuk selalu mencari kebenaran dengan metode yang rasional. Dengan logika, kita bisa mendeteksi argumen yang cacat, melihat kelemahan dalam pola pikir, dan pada akhirnya, membuat keputusan yang lebih baik. Para filsuf seperti Aristoteles dan Gottlob Frege telah mengembangkan prinsip-prinsip logika yang kita gunakan hingga hari ini, membantu kita untuk berpikir lebih jernih dan lebih mendalam. Ketika kita mendengar kata filsafat, mungkin kita langsung membayangkan para pemikir besar yang duduk di perpustakaan, menulis buku-buku tebal yang sulit dimengerti. Namun, filsafat bukan hanya milik para intelektual atau akademisi. Filsafat adalah sesuatu yang hadir di setiap sudut kehidupan kita, dalam setiap keputusan kecil yang kita buat, dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan. Bayangkan saat kita bangun pagi, dan kita merenung sejenak tentang hari yang akan datang. Apakah kita akan menjalani hari ini dengan produktif? Apa yang membuat hari ini menjadi lebih bermakna? Di sini, tanpa kita sadari, kita sudah berfilsafat. Kita merenungkan makna dari tindakan kita bertanya tentang nilai waktu, dan kita memutuskan bagaimana kita ingin mengarahkan hidup kita. Filsafat juga hadir dalam hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bertengkar dengan teman atau keluarga, dan kita merenungkan apakah kita harus meminta maaf atau tetap dengan prinsip kita sedang berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan etika. Bagaimana kita harus memperlakukan orang lain? Apa yang membuat suatu tindakan itu benar atau salah? Bahkan ketika kita duduk sendirian di malam hari, merenung tentang tujuan hidup kita, tentang apa yang kita capai sejauh ini, dan apa yang kita harapkan di masa depan, semua ini adalah bentuk filsafat. Filsafat adalah tentang mempertanyakan. Dan dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan, terkadang kita lupa untuk berhenti dan bertanya. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam kebiasaan yang tak terhentikan, hingga kita lupa mengapa kita melakukan semua ini. Filsafat mengajak kita untuk berhenti sejenak, untuk melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih, dan bertanya, apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Apakah kebahagiaan terletak pada pencapaian materi? Apakah kekayaan dan kesuksesan adalah definisi dari hidup yang baik? Atau mungkin, ada sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang melampaui dunia fisik dan material yang dapat kita sentuh? Inilah inti dari filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Ia bukan tentang teori-teori abstrak yang jauh dari realitas kita, melainkan tentang bagaimana kita hidup dengan kesadaran. Ketika kita sadar akan pilihan-pilihan kita, ketika kita bertanya tentang makna dari tindakan kita sedang menjalani filsafat. Filsafat bukan hanya tentang pemikiran yang abstrak, tetapi juga tentang bagaimana pemikiran itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Seorang filsuf sejati bukan hanya seseorang yang bisa memikirkan ide-ide besar, tetapi juga seseorang yang bisa menghidupkan ide-ide itu dalam tindakan. Dalam hal ini, filsafat menjadi semacam cermin yang memungkinkan kita melihat diri kita sendiri dengan lebih jelas, melihat kekuatan kita, kelemahan kita, dan potensi kita. Ketika kita belajar filsafat, kita belajar untuk mengenali makna
di balik setiap tindakan dan pilihan. Kita menjadi lebih reflektif, lebih sadar akan dampak dari keputusan kita, dan lebih mampu menemukan kedamaian di tengah-tengah kekacauan dunia. Filsafat mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana, untuk tidak terjebak dalam emosi sesaat atau godaan duniawi yang dangkal, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Misalnya, dalam cabang etika, kita bisa belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih bermoral dan lebih adil. Ketika kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan seperti, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang lebih baik? Atau, apa yang harus kita lakukan untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik? Kita tidak hanya berfilsafat, tetapi kita juga menciptakan perubahan nyata dalam hidup kita dan hidup orang lain. Dalam epistemologi, kita belajar untuk berpikir secara kritis. Di dunia yang penuh dengan informasi palsu dan berita bohong, kemampuan untuk berpikir secara jernih dan analitis menjadi sangat penting. Filsafat memberikan kita alat untuk menyaring informasi, untuk membedakan antara kebenaran dan kebohongan, antara yang nyata dan yang ilusi. Dan dalam metafisika, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar. Apa arti dari semua ini? Apakah kita hanya sekumpulan molekul yang bergerak tanpa tujuan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang mengikat seluruh alam semesta ini dalam harmoni yang tak terlihat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tampak terlalu besar untuk dijawab, tetapi justru di sanalah letak keindahan filsafat. Ia tidak selalu memberikan jawaban yang pasti, tetapi ia memberikan kita kesempatan untuk merenung, untuk berkontemplasi, dan untuk menyelami kedalaman jiwa kita sendiri. Dan dalam proses itu, kita seringkali menemukan makna baru, cara pandang baru yang membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Pada akhirnya, filsafat adalah perjalanan. Ia adalah perjalanan tanpa akhir menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri, tentang dunia di sekitar kita, dan tentang tempat kita di alam semesta. Seperti seorang pengembara yang berjalan di bawah langit malam, dikelilingi oleh bintang-bintang, kita mungkin tidak selalu tahu kemana kita pergi, tetapi kita tahu bahwa perjalanan itu sendiri adalah hal yang penting. Filsafat mengajak kita untuk terus bertanya. Dan dalam bertanya, kita membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Filsafat bukan tentang mendapatkan semua jawaban, tetapi tentang menemukan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dalam setiap pertanyaan, ada pembelajaran. Dalam setiap keraguan, ada kesempatan untuk tumbuh. Dan dalam setiap renungan, kita semakin mendekati kebenaran yang lebih besar. Jadi, apa itu filsafat? Ia adalah cara menjalani hidup. Ia adalah perjalanan batin yang membawa kita menuju pencerahan, menuju kebijaksanaan, dan pada akhirnya, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan itu sendiri. Teruslah bertanya, teruslah mencari, karena dalam setiap pertanyaan yang kita ajukan, ada kebijaksanaan yang menunggu untuk ditemukan.